Kita tidak usah menunggu lama. Karena apa? Karena nikmat beriman itu lebih besar daripada nikmat yang lain. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan kebajikan itu akan masuk ke dalam jannahnya Allah. Tapi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir, orang-orang kufur itu akan ditempatkan di neraka jahanam kekal selamanya. Itu memang ada tertulis. Kalau kakak bilang Kristen juga masuk surga, di mana Yesus menjanjikan Kristen masuk surga? Yesus cuma mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke tempat Bapakku tanpa melalui aku. Betul. Yesus itu hanya perantara. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Hanya perantara saja. Tetapi jangan lupa, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk dombaku yang hilang dari umat Israel. Sama seperti dalam Al-Quran, Nabi Isa untuk Bani Israel. Sama seperti di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus hanya untuk umat Israel. Terus, bagaimana kami yang sesudah Nabi Isa dengan Yesus? Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW untuk semesta alam. Belajar dulu, harus masuk dulu kata. Iya, tapi dia mau nanya suami dulu. Iya, nggak apa-apa, nggak begini kak. Jadi kayak mana kalau dua agama satu rumah bisa nggak itu? Mohon maaf dulu ini. Kalau di Islam sah nggak itu satu rumah tapi kalau di Islam begini kak, yang bisa beda dua agama itu kalau seorang laki-laki menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab itu kepada orang Yahudi dengan orang Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen kak. Iya. Jadi kalau ada pernikahan dua agama itu tidak boleh. Nah, makanya kenapa saya tanya sama kakak. Kakak udah menikah? Iya. Dengan suaminya masih baik? Baik. Ini yang berat. Harus Islam dua-duanya gitu ya kak? Ya. Jadi kalau hatiku yang terpanggil untuk Islam, yang lain tidak, itu tidak sah juga. Sebentar kak ya. Karena sebentar dulu. Coba mimpi tidak ceritakan. Suaminya kemana? Suaminya mana? Ada. Mana dia? Kak. Oh, kerja. Kalau suaminya diajak masuk Islam, emangnya suaminya nggak mau? Ya itu saya belum pernah tanya sih kak. Tapi kalau aku lihat dari luar, kemungkinan dia tidak tahu, tidak mau gitu loh. Cuman aku mau ini aja, hatiku aja gitu loh. Jadi nggak usah aku ajak dia gitu loh Pak. Begini kak, ini kita bicara yang jelek aja dulu ya. Seandainya kakak masuk Islam, terus kakak masih menunggu suami kakak untuk masuk Islam, tapi ini hanya kakak dengan Allah yang tahu. Selama kakak menunggu suami kakak dapat hidayah, kakak tidak berhubungan badan sama dia, itu maaf saya bertanya, kakak bisa nggak? Nggak berhubungan gitu. Ya. Ya itu saya nggak bisa juga jawabnya, soalnya masih satu rumah ya kan kak.
Oke. namanya udah Nah, beda kalau rumah. seandainya suami kakak tahu dan dia memutuskan kamu tetap masuk Kristen lagi atau kita pisah, apa jawaban kamu? Hmm, iya iya. Enggak, jawabannya enggak apa. Hah? Kalau Apa bisa. jawaban kakak? Bisa. Kalau seandainya dia tahu kakak masuk Islam dan terus dia mengatakan begini, kamu masuk Kristen lagi atau kita cerai? Jadi saya harus jawab itu gitu ya. Misalnya suami tidak nanya. Kalau aku sih kembali kepada dia aja. Kalau Bukan begini kak. Kakak kan sudah masuk Islam nih. Misalnya. Kak Galik di situ buka HP lagi ya. Iya. Jangan kak, doubling kita kak. Oh, sebab kurang dengar katanya. Maaf ya. Ya udah saya coba matikan. Iya, suara dari saya saja ini. Kurang dengar. Jadi doubling ya. Jadi begini kak, Ya. coba kakak Hani didekatkan aja. Kakak Hani yang pegang HP. Tempelkan aja ke telinga kalau nggak dengar. Kalau suami kakak tahu kalau kakak ini masuk Islam dan dia mengatakan begini, kamu masuk Kristen lagi atau kita cerai? Itu gimana? Kakak jawab apa? ya kalau aku benar-benar ini ya nggak tahu aku jawabnya, belum tahu aku jawabnya ini. Soalnya aku kan masih mendalami dulu, tahu dulu. Jadi kalau memang hatiku sudah nyaman, sudah memang aku lebih baik dari yang kemarin-kemarin, ya mungkin ya kembali juga sama Tuhan, apapun ya harus dijalani gitu loh Kak. Jadi begini, ini saya kasih sedikit apa ya? Kisah Siti Asiyah, seorang perempuan yang diberikan Allah keberkahannya dengan membangunkan rumah Siti Asiyah dan keluarganya di surga. Itu istri Fir'aun. Saya ambil satu kutip ya. Itu istri Fir'aun. Ada tadi yang mengatakan surga istri di bawah telapak, surga istri itu ada di ridho suami. Itu betul. Tetapi suami yang seperti apa? Makanya saya kutip dari kisahnya Siti Asiyah. Siti Asiyah itu istri Firaun. Di istri Firaun, Siti Asiyah beriman kepada Allah, sementara Firaun tidak. Terus kenapa dibangunkan rumah buat Siti Asiyah ini di surganya Allah? Karena keimanan, keteguhan iman Siti Asiyah beriman kepada Allah, itu yang membuat Allah itu membangun rumah. Bukan karena dia patuh kepada suaminya. Bukan karena Siti Asiyah patuh kepada suaminya, akhirnya Allah membangunkan rumah bagi Siti Asiyah di surganya Allah. Bukan, siapa yang bilang? Apa dikatakan? Allah akan memberikan kita jodoh itu yang seiman. Makanya kenapa iblis itu membenci ibadah, bukan sholat. Iblis bukan membenci ibadah sholat. Iblis itu membenci, mengganggu makhluknya Allah, itu ibadah dalam pernikahan. Makanya kenapa Allah itu membenci perceraian, tapi memperbolehkan? Karena perceraian itu hasil kerja dari iblis. Itu yang iblis inginkan. Iblis itu mengganggu manusia yang sudah menikah, bukan yang dalam keadaan sholat. Sholat cuma 5 menit, paling lama 10 menit, ikut zikir 20 menit. Setelah itu selesai. Iblis itu tidak ganggu begitu. Palingan kita dibuatnya lupa, untuk menggantinya kita sujud sahwi. Iblis itu mengganggu perempuan dengan laki-laki yang sudah menikah. Karena ibadah yang paling banyak dan yang sempurna itu ada di dalam rumah tangga. Itu betul. Maaf kata, jima kita sama suami saja itu udah ibadah. Beda di Kristen. Kristen gak ada ibadah pahalanya. Makanya saya bilang, iblis suka sekali mengganggu makhluknya Allah ini, ya, manusia ini ketika sudah menikah.
Makanya Allah membenci perceraian tapi memperbolehkan, karena perceraian itu hasil dari kerjaan iblis. Dia memisahkan dua rumah tangga ini. Memisahkan dua orang ini di dalam rumah tangganya. Berhasil. Tetapi apa? Allah perbolehkan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu yang dicari itu adalah ibadahnya. Bagaimana mungkin kau dengan suamimu, kau dengan istrimu melakukan ibadah sementara kalian sudah saling menzolimi? Yang saling menzolimi itu kerjaan iblis, makanya Allah benci. Tetapi Allah perbolehkan. Daripada kalian saling menzolimi, lebih bagus kalian pisah. Dan Allah akan menggantikan perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Makanya Siti Asiyah itu mendapatkan rumah di surganya Allah bukan karena ketaatan atau bukan karena kepatuhan dia kepada suaminya. Betul, dia tidak melarang. Bahkan ketika Fir'aun mau menjima, mau mensenggamakan istrinya, ya, itu Allah gantikan. Bukan lagi Siti Asiyah yang dijimainya. Tapi karena apa? Karena ketaatan, keteguhan, kecintaan, keimanan Siti Asiyah kepada Allah. Sampai-sampai ketika Siti Asiyah diharuskan tidak boleh lagi beriman kepada Allah kalau tidak disiksa keluarganya, tapi Siti Asiyah tetap beriman kepada Allah. Dia tidak peduli anaknya direbus, dimasukkan ke dalam panggangan. Tidak peduli dia. Tapi ketika sebelum anak-anaknya dengan Siti Asiyah dimasukkan ke dalam suatu kuali besar, ya, itu Allah sudah mencabut nyawanya agar tidak merasakan sakitnya. Itu Siti Asiyah, istri dari Firaun. Makanya saya tanya sama kakak, seandainya kakak sudah nyaman, sudah beriman kepada Allah, akhirnya kakak memutuskan syahadat, terus bagaimana dengan suami kakak? Makanya kalau ada yang mengatakan, Bunda, ridhonya suami itu membuat istri masuk surga. Betul. Ridho seperti apa? Suami yang zolim kah? Suami yang tidak beriman kepada Allah kah? Tidak pernah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ridho suami dari suami yang tidak beriman kepada Allah? Suami yang tidak menyembah kepada Allah? Tidak mungkin. Makanya maaf ya Kak ya, ada letak-letak yang dimana ketika istri akhirnya memilih untuk hijrah beriman kepada Allah, tetapi dia ingin tetap berbakti kepada suaminya. Itu bagaimana? Nah, itu yang kita ambil dari Siti Asiyah. Siti Asiyah tetap berbakti kepada suaminya. Walaupun harus apa? Harus mengorbankan keluarganya. Itu maksudnya. Jadi, makanya saya bilang, kakak bertahan nggak seandainya kakak akhirnya memilih masuk Islam, bertahan tidak untuk jima dengan suami? Nggak bisa, Kak. Nah, ketika suami sudah tahu, terus kakak ingin diceraikan, atau kakak nanti harus masuk Kristen lagi, apa yang kakak pilih? Makanya saya mengambil satu contoh Siti Asiyah. Kalau aku gini Kak, kalau misalkan nanti saya sudah jadi Islam, ya kan? Jadi kalau aku nggak bakal lagi balik itulah. Soalnya ini kan keputusan ya, nggak bisa lah agama itu kurasa dia apalagi dibikin kayak mainan. Jadi kalau aku sudah memang tinggalkan Kristen, sudah jadi Islam, ya memang harus Islam gitu Kak. Jadi konsekuensinya kakak siap untuk berpisah. Ya itulah mau diproses dulu Kak. Makanya diambil keputusan pelan-pelan gitu loh Kak. Jadi makanya aku bilang butuh waktu dulu untuk menyelesaikan semua. Jadi sambil aku dulu belajar kan. Jadi kalau misalnya sudah siap keputusan itu, baru saya melangkah. Jadi apapun nanti dari suami, saya udah nggak peduli lagi gitu Kak. Udah siap betul. Oh, berarti ibaratnya apapun yang terjadi, kalau memang saya sudah mantap, saya tidak peduli lagi. Iya gitu.
Kak Nora, Eda ini dapat mimpi loh katanya Kak Nora, makanya dia mau masuk Islam. Mimpi apa? Iya betul itu Kak. Ya, Sebenarnya kan gini, aku cerita dulu ya. Kakekku kan muslim ya sebenarnya dari bapak. Jadi kalau dari mama Kristen ya. Jadi keluarga itu dua belah, Islam sama Kristen gitu loh. Mungkin kakekku yang datang ke mimpiku atau siapa saya nggak tahu ya kan. Jadi yang ku tengok dia kan berbaju sorban gitu ya kan. Ya. Jadi sepertinya dia merangkul saya gitu loh, seperti nolong gitu ya kan. Tapi saya nggak kenal orangnya gitu. Yang jelas Ya. dia itu berpakaian muslim lah. Kebetulan aku ini kan banyak penderitaan juga Kak, banyak tantangan, banyak masalah hidup gitu loh. Jadi saya berpikir di situ. Jadi kakek saya ini mungkin menunjukkan dirinya dalam mimpi bahwa aku itu harus ditolong gitu loh Kak. Menurut aku gitu mimpi itu. Jadi imannya itu mungkin mau bantu saya gitu kan. Jadi agama yang saya anut sekarang mungkin nggak bisa menolong saya, menguatkanku kan gitu. Jadi makanya dia lihat saya dalam mimpi itu menunjukkan dirinya. Jadi dia merangkul aku kan, tolong dia apa gitu kan, bantulah dalam bahaya gitu. Jadi itu membuat saya jadi apa gitu loh. Jadi ingin tahu Islam itu gimana sih kan gitu. Ya, kadang Kak Galik mana nih Kak Galik? Ya, Siti Asia itu ditimpa batu ya, ditimpa batu Masito yang baru dimasukkan ke dalam kuali. Siti Asia ditimpa batu besar ya, kalau nggak salah terakhirnya ya. Kak Galik kenapa dijeda itu? Siti Asia itu ditimpa batu, Masito pembantunya dari Firaun yang direbus dengan bersama anak-anaknya. Ya. Kak Galik, aduh, jaringan ya? Ya. Ditelepon suaminya. Hanya saya yang bisa naikkan ya, sebentar ya. Gak usah naikkan dulu, Bang Maka gak usah naikkan. Kak Galik, naik lagi Kak Galik. Iya, Siti Asia itu ditimpa batu. Sementara Masito itu baru dimasukkan ke dalam kuali. Nauzubillah ya. Hanya untuk mempertahankan keimanan loh. Kak Galik masuk lagi ya, saya tunggu ya. Yang lain gak usah dulu naik. Apa ya? Sebentar. Kenapa Kak Galik ya? Mimpi itu suatu petunjuk. Iya. Bapak saya juga begitu. Waktu dia mau masuk Islam, dia kan bermimpi ketemu cahaya. Saya sampai ngomong, itu mungkin cahaya Yesus, Pak. Dia bilang, bukan, nak, bukan cahaya Yesus, katanya. Kita nunggu Kak Galik sebentar, kita naikkan ini. Oh, Jeki. Iya, selamat sore. Sore. Agama apa, Bang?
Ya, Agama? oh Kristen. Ini pembahasan apa sih, Bu? Keluar Pembahasan kubur jadi Tuhan, Ya. maksudnya? keluar kubur jadi Tuhan. Ya, keluar kubur jadi Tuhan. Siapa itu, Bu? Siapa itu, Bu? Roma 14 nomor 9, Bang. Iya, kalau maksudnya ini Ibu apa? Kristen juga? Saya Islam, alhamdulillah. Dari Kristen masuk Islam. Oh, ini yang mau dibahas ini yang siapa ini yang keluar kubur ini? Yang mau dibahas yang keluar kubur itu adalah manusia yang mati 3 hari di dalam kubur baru keluar jadi Tuhan. Sesuai Oh, dengan maksudnya data Yesus. Roma 14 nomor 9. Ibu tidak percaya bahwa Yesus itu mati pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati begitu? Ya, saya tidak percaya dengan kebangkitan manusia baru jadi Tuhan. Kebangkitan manusia. Dan Yesus bukan manusia kan? Lukas 1:31 Yesus dilahirkan. Dia dilahirkan dari rahim Maria tapi tidak lewat persetubuhan tubuh. Nabi Adam Tapi pun lewat juga Roh tidak Kudus. bersetubuh, tidak ada dari persetubuhan. Ya tidak lewat persetubuhan tapi Roh Kudus karena penjemahan artinya keilahiannya dia. Waduh, mohon maaf Bu, saya dapat telepon ini. Oke. Tidak mengakui Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus. Yang naik Kristen dulu ya, jangan Islam. Islam saya tidak mau. Kakak Galik itu mungkin lagi jaringannya lagi tidak bagus atau mungkin habis paketnya juga nggak tahu. Barakallah Bang Aldian. Halo Ibad. Halo Ibad. Ibad. Ya naik apa ini? Rahab. Halo Kak Nora. Ya. Agama apa? Ah, Kak, di mana ya saya dapat Al-Quran yang bisa ada terjemahannya? Di toko buku banyak, Bang. Oh, soalnya saya diam-diam mempelajari agama Islam Kak gitu. Jadi kalau mau saya cari di apa takutnya ketahuan. Ketahuan. Emang kamu Iya, Kristen? saya kan iya Kak. Ingin belajar lah gitu Kak. Oh, Kristen. Iya Kak. Terus ngapain belajar Al-Quran kalau belum masuk Islam? Kan ya ibaratnya masih bimbang lah Kak. Lagi kayak mana lah Kak yang mau hatinya udah bimbang kan lagi mempelajari agama ini kan mana yang betul mana yang salah gitu Kak. Jadi mau belajar atau mau bagaimana? Wah, lagi tahap belajar Kak. Kenapa nggak syahadat dulu baru belajar? Mana lah Kak lagi belajar bahasa agama Islam dulu Kak. Kalau udah mantap nanti baru Dari gereja mana? dari gereja KKBP Kak. Maaf, ini tinggal di mana? Harahap kok ada yang Islam ya? Ada yang Kristen ya? Enggak, yang Kristen ini yang dari siapa?
Iya, Rahab setahu saya Islam. Mungkin yang Kristen itu masih ada tuh Nasution. Itu masih ada Kristen. Siregar. Itu masih ada tuh. Eh kalau Rahab itu rata-rata Islam. Kecuali kalau ada pemurtatan ya. Itu baru. Lubis masih ada. Munte. Kusapa apa dulu ku teguh dulu lakiku makan apa tidak dia. Haritonang Kristen ya, Haritonang Kristen lah. Setahu saya Nasution tidak ada Kristen. Ada juga yang Kristen. Udah makan belum, Beb? Nasution nggak ada loh, Bu. Ada. Nanti kalau aku kasih tahu. Nasution itu kan dari Minang itu, Nasaktion. Memang rata-rata Islam, tapi mungkin dia dulu neneknya murtad, itu maksudnya. Iya kan? Neneknya dulu murtad gitu. Halo Brian. Halo, selamat siang Mbak. Ya, agama Boleh apa? Boleh kenalan Mbak? Agama apa? Agama Muslim Mbak. Orang Muslim bagus itu Mbak. Hah? Agama Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Kenapa orang Kristen tak mau sama Nabi Muhammad? Kenapa? Bertanya saya Mbak. Tanyalah sama mereka. Harahap itu rata-rata Kristen itu sengklek. Selamat siang. Yang agama apa? Aku Muslim, tapi aku dulu mualaf marga Kusrait. Aku punya keluarga. Terus? Nah, andai kan kata tadi kan pembincang tadi ada itu kan Sekarang agamanya kalau apa? aku Muslim Mbak, tapi aku punya keluarga Mbak ya. Nah, keluarga tuh anak-anaknya masih kecil. Itu kalau orang tuanya masuk Islam kan dibaca kalimat dua syahadat. Nah, anak-anaknya ikut juga atau tidak itu? Ini maksudnya bagaimana nih? Coba ulang. Kayak gini. Maksudku kayak gini. Apa dulu ini? CEO, halo CEO. Agama apa? CEO. CEO. Ya, assalamualaikum kak. Maaf kak, aku kepencet tadi kak. Oke. Ya, bagaimana? Kayak gini Mbak Nora ya. Aku kan punya saudara Kristen semua. Bang. Oke. Ya sebentar dulu. Nus, agama apa Nus? Kristen. Nus. Kristen, oke. Sebentar dulu Bang Nus. Open cam ya Bang Nus ya. Oke, silakan Saplidi. Sebentar dulu Bang Nus, izin. Aku Bagaimana? punya saudara Kristen kan. Ah, Andai kan orang tuanya itu masuk Islam, kan dia kan baca kalimat dua syahadat. Orang tuanya itu kan keduanya kan. Apakah anak-anaknya itu ikut juga baca kalimat dua syahadat? anaknya udah balik atau masih mumayis? Belum balik, masih kecil-kecil. Oh ya udah, otomatis ikut orang tuanya. Nggak perlu kalimat Berarti syahadat.
Ya, Nggak usah lagi. yang mengucapkan kalimat syahadat kalau dia sudah balik. Tandanya berakal itu orang yang sudah balik. Perempuan kalau sudah haid dia udah balik. Laki-laki ketika dia sudah mimpi basah, suaranya sudah berubah, itu udah balik. Gitu. Oh itu ya. Itu aja lah Mbak Nora ya. Pokoknya Terima kalau kasih. belum balik, tetap dia akan mengikuti orang tuanya, walaupun dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kalau dia sudah balik, dia mengucapkan kalimat syahadat. Oh ya. Oke, makasih Mbak Nora ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Bang Nus ya. Ada apa Bang Nus? Ada yang mau ditanggapi atau disampaikan? Sebentar ya Kak Clarissa ya. Iya ya. Assalamualaikum. Yang tadi Kak Nora. Maaf. Maaf habis baterainya. Oh iya. Oke. Sebentar ya. Izin dulu Kak Clarissa sebentar dulu. Ya Bang Iya. Nus, Bang Nus, ada yang mau disampaikan atau mau ditanggapin? Biar sekalian didengarkan sama Kakak Hani. Ini tanya apa? Gimana nih? Ya, keluar kubur jadi Tuhan sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Keluar kubur jadi Tuhan. Ya, Sebelum sebab keluar Kristus mati dan bangkit supaya ia jadi Tuhan. Jadi Tuhan untuk orang yang mati, maksudnya Ya, itu. orang yang hidup Hidup dan yang mati, hidup dan yang mati. baru jadi Tuhan. Dia sebelum dilahirkan dia sudah dibilang Tuhan. Loh, Roma 14 nomor 9, keluar kubur baru jadi Tuhan. Maksudnya itu jadi Tuhan orang mati juga, itu maksudnya itu. Iya. Sebab untuk itu Kristus mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Dia supaya jadi Tuhan mati dan bangkit, baru jadi Tuhan. Dilanjutkan bacaannya, bukan Iya, cuma itu. jadi Tuhan untuk orang yang hidup dan yang mati. Nah, Tapi itu baru bagaimana benar. syarat untuk jadi Tuhan? Dia mati dan bangkit. Kok, Nah itu baru benar itu dijawabnya lengkap, jangan tanggung-tanggung. Tuhan, saya tidak tanya Tuhan untuk siapa. Yang saya bilang, Yesus itu mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Saya tidak tanya Tuhan untuk siapa. Yang benar yang mana? Nih, ada lagi nih satu data nih. Ya, sebentar. Bang Nus emang nggak ada baca Bible? Nggak ada. Sering. Masa Roma 14 tidak tahu? Dia bukan cuma keluar kubur jadi Tuhan, dia sebelum dia dilahirkan aja sudah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, lahirnya Tuhan. Tapi di dalam Roma 14, mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Yang benar yang mana nih? Itu maksudnya itu untuk orang mati. Saya tidak tanya untuk siapa. Yang saya tanya, keluar dari kubur, bangkit dia jadi Tuhan. Saya tidak tanya untuk siapa. Itu kan dikatakan untuk orang mati dan yang hidup. Itu tujuannya. Saya tidak tanya tujuan. Yang saya tanya, dia mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Kan kata supaya. Masa nggak dibaca? Ya, maksudnya itu dia lengkap, penjelasannya lengkap. Loh, Itu. penjelasannya lengkap. Dia jadi Tuhan untuk siapa? Baru. Untuk orang yang mati dengan orang yang hidup. Saya tidak tanya itu. Supaya dia jadi Tuhan, dia bagaimana? Dia mati dan bangkit. Supaya jadi Tuhan, Lukas 2 nomor 11, dia dilahirkan. Simple. Dia sebelum dilahirkan, sebelum sudah Tuhan, Mbak. Sebelum dilahirkan, dia sudah Tuhan. Iya. Gimana datanya, Bang? Dia sudah dibilang Tuhan. Ya di mana Roh Kudus, Roh Kudus turun di atasmu.
Di atas siapa? Yang mana? Kudus turun di atas siapa? Semua harus jadi manusia dilahirkan dan mati. Mati ya kemanusiaan. Itu kan Manusia. Yesus itu kan firman Allah. Firman Allah. Mana sih Bang Nus ini? Gimana? Nah, Saya tanya tadi datanya di mana? Kalau Yesus itu sebelum lahir sudah jadi Tuhan tuh di mana? Sebelum lahir sudah jadi Tuhan maksudnya datanya. Iya, di mana? Iya. Sebelum lahir sudah jadi Tuhan itu Yohanes 1 ayat 1. Bermulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus? Ya itu sudah Yohanes 1 ayat 1. Loh apa hubungannya? Kan dia sebelum dilahirkan kan sudah jadi Tuhan. Kubilang Gimana kan? dia jadi Tuhan? Kan kataku dia sebelum dilahirkan aja sudah jadi Tuhan. Sampean kan minta datanya. Iya, itu kan ketika Tuhan berfirman. Bukan ketika Tuhan berfirman. Ya itu dia sebelum jadi Yesus itu dia awalnya itu dia firman. Sebelum jadi Yesus dia firman. Ya. Lah, duluan firman apa duluan Elohim? Sama-sama. Sama-sama. Jadi mereka sama-sama ada. Yesus ada, Bapa ada gitu. Iyalah. Kan Yesus kan asalnya dari firman. Oke. Sekarang kejadian Bermulanya ada nomor firman. 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Firman itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Nah, kejadian 1 pada mulanya adalah Elohim, bukan firman. Gimana tuh? Coba dibaca kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya Elohim kok. Bukan firman. Ya Elohim itu kan ada firmannya. Contoh kayak sampean ini. Nah, kejadian 1 Contoh. nomor 3. Berfirmanlah Elohim. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terang itu jadi dari mana, Bang Nus? Ya dia berfirman. Yesus kan firmannya Allah. Jadi Yesus jadi terang. Yesus itu kan firmannya Allah. Kalau Allah berfirman itu dia Kejadian melalui 1 Yesus. nomor 3, Bang Nus. Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Elohim. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terang itu jadi dari mana, Bang Nus? Oke, coba sampean perhatikan ya kata-kataku ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Allah itu kan dia berfirman. Firman itu adalah Yesus. Firman itu menurut KBBI apa? Firman itu Yesus. Kalau Allah nggak ada firman, firmannya Allah jadi bisu dong. Jadi kamu menyembah firman apa menyembah Elohim? Dua-duanya. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oh, Yesus dan Bapa adalah satu. Tadi si firman. Nih. Kata firman. Kita harus pakai data, Bang. Kalau hanya modal congor saya juga bisa. Firman. Iya, kalau sampean bacanya satu-satu, dia itu kan menyeluruh itu, Mbak. Baru sampean paham. Loh, Kalau ini sampai firman susah menurut paham. KBBI, Bang. Ya Allah, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Menurut Itu kan KBBI. camot-camot. Loh, Itu kan camot-camot kalau begitu, Mbak. loh. Ini kita Astagfirullah. secara menyeluruh. Abang tahu nggak KBBI itu apa? Kok Iya, comot-comot? maksudnya. Iya, comot-comot kalau sampean mengartikannya gitu. Loh, ini KBBI itu artinya apa? Kok bungok kali nih? KBBI itu artinya, ya Allah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bang.
LAI Ya. menerjemahkan Bible kalian menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, Bang. Firman itu adalah kata perintah Tuhan. Perintah, perkataan Tuhan. Makanya kalau Tuhan menciptakan langit dengan bumi, yaitu dengan cara berfirman. Makanya saya buka di dalam Kejadian 1. Ketika Iya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berfirman. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berfirman. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Bukan manusianya itu adalah Bukan perkataan, nggak ada perkataan itu. Nah, sekarang saya Sampean ini tanya. memahami. Sekarang saya tanya, bagaimana cara Tuhan menciptakan? Bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi? Sampean tahu Yesus itu kan firman. Kejadian satu. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dia berfirman. Yesus itu firmannya. Makanya sampean nggak ngerti maksudku. Nggak usah ngeras kalau nggak ngerti. Yohanes 17 nomor 8, coba baca. Sampean nggak usah ngeras kalau nggak ngerti. Sampean Yohanes nggak ada. 17 nomor 8, coba baca. Sampean nggak ada apa itu? Nggak bisa mengajarkan orang Yohanes 17 Kristen. nomor 8, saya bilang coba dibaca. Coba baca. Segala nggak bisa buka. firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman. Firman mana lagi yang diterima Yesus? Oke. Coba sampean diam, kita jelaskan ya. Yesus itu kan firman, ya kan? Ya kan, Yesus itu firman. Contoh, saya kan sebelum saya berfirman mengeluarkan kata-kata saya dari hati saya kan, connect ke pikiran saya kan. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Bapaknya menyampaikan firman kepada si firman. Firman menerima firman. Dengar. Makanya sampean pahami dulu. Gini loh maksudnya. Dia berfirman kan, Yesus pernah bilang kan, itu retelek, aku dan Bapa adalah satu. Jadi maksudnya itu, Bapak ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Makanya sampean bingung, karena sampean nggak ada Roh Kudusnya, nggak bisa sampean memahami Alkitab. Yesus menerima firman. Firman apa yang diterima Yesus lagi? Aku dan Bapa adalah satu. Yesus makanya itu itu. menerima firman. Firman mana lagi yang diterima oleh Yesus? Makanya dia kembali lagi ke situ. Aku dan Bapa adalah satu. Segala firman Sampai yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, dia menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Firman apa yang diterima Yesus? Kalau Yesus sendiri adalah si firman. Aduh. Oke, sekarang gini, tanya sampean ya, kalau sampean ngerti ya. Coba sampean pernah nggak nonton film Tuhan Yesus sama murid-muridnya? Pernah nggak Allah berfirman? Pernah nggak? Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan dia menerima firman. Firman yang dia terima dari Bapaknya, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Firman apa? Makanya aku bilang sampean nggak bisa ngerti. Maksudnya, makanya aku bikin analogi itu tadi sampean nggak memahami loh. Contoh gini loh, aku Firman bikin apa analoginya. yang diterima oleh Yesus? Kalau Alkitab itu nggak semua orang bisa memahaminya. Orang Islam itu nggak bisa. Kau saja yang nggak bisa pahami. Jangan kau paksa saya yang berbahasa Indonesia, terus kau bilang saya tidak paham bahasa Indonesia. Sudah dibuka KBBI. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkata-kata kepada Yesus. Yesus menerima perkataan Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya. Perkataan itu disebut wahyu. KBBI aja mereka tolak. Aduh. Sampai pernah nonton film? Saya pernah. Dari kecil saya nonton film Tuhan Yesus sampai menangis. Saya ternyata dikibulin saya. Sudah dibuka KBBI. Jadi dari mana
Dari mana Elai mau menerjemahkan bahasa Yunani kalau nggak menggunakan kamus bahasa Indonesia? Udah dibilang, Yesus menerima firman. Firman mana lagi? Aku dan Bapa adalah satu. Apa? Allahu Akbar. Kak Clarissa mana tadi Kak Clarissa? Kenapa? Baterainya udah bagus. Kak Galik, naik lagi ya kalau mau naik. Tanya Dola. Aduh. Iya, kepental dia. Halo Rika. Kak Galik kalau mau naik lagi, naik ya.